kalau kita melihat para analis ya, perkiraan mereka, mereka rata-rata melihat pertumbuhan ekonomi global itu akan turun dari 3,2%-an tahun 2022 ke kisaran 2%-an tahun ini ya. Tetapi ini bukan resesi ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi di tahun 2020 sewaktu krisis Covid, pertumbuhan ekonomi global itu bahkan negatif 3% ya. Ekonomi dunia itu kontraksi 3% ya. Kalau kita melihat misalnya ekonomi Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar di dunia, memang pertumbuhannya turun dari 2% tahun lalu ke kisaran 0,5% tahun ini, tapi tidak negatif. Gitu ya. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh banyak pelaku pasar ya, akan adanya resesi, itu kemungkinan besar tidak terjadi. Ya. Karena yang terburuk sudah terjadi tahun 2020. Oke, cukup optimis begitu ya. Dan ini juga sebetulnya sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani kemarin begitu ya, bahwa awan gelapnya sudah mulai bergeser begitu ya. Dan artinya Anda juga setuju begitu dengan pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Betul. Ya? Sebab kita juga melihat ya, dengan kenaikan suku bunga Fed Funds Rate ya, kenaikan suku bunga global, kelihatannya akan memuncak di semester pertama tahun ini. Ya, kalau kita melihat Fed Funds Rate, suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat yang akhir tahun lalu di kisaran 4,5%, kalaupun naiknya ke arah 5%. Dan 5% itu masih di bawah suku bunga Fed Funds Rate sebelum krisis finansial global tahun 2008, yaitu di kisaran 6%. Jadi dengan ekspektasi bahwa suku bunga global, apakah itu Fed Funds Rate, apakah itu ECB rate, apakah itu BI reverse repo, akan memuncak di pertengahan tahun ini dan kenaikannya juga tidak akan banyak, maka kekhawatiran pelaku pasar bahwa suku bunga akan terus naik tajam itu kemungkinan besar tidak terrealisasi. Baik. Yang patut dikhawatirkan adalah geopolitik di Eropa. Ya, jika perang di Ukraina ini meluas menjadi perang regional ya, di mana Rusia akan perang berhadapan langsung dengan negara-negara NATO, dan itu bisa memicu risiko Perang Dunia Ketiga. Nah, disitulah risiko yang paling berat yang bisa memicu kontraksi ekonomi global. Tapi kemungkinan itu masih kecil untuk sementara ini. Baik. Dan ini juga perlu diperhatikan begitu, apalagi kondisinya akhir-akhir ini juga semakin panas begitu ya Pak Fauzi. Nah, tapi di satu sisi yang juga perlu menjadi perhatian tadi Anda katakan adalah kenaikan suku bunga acuan mungkin hanya akan berlangsung di awal tahun 2023 ini begitu. Artinya untuk final rate, untuk interest rate ini sendiri sudah semakin dekat. Akan berada di level berapa untuk the Fed dan juga Bank Indonesia? Tadi kan Fed Funds Rate akhir tahun lalu di kisaran 4,5%. Tahun ini kemungkinan besar akan naik di semester pertama tahun ini ke 5%. Ya. Kalau kita bicara suku bunga acuannya Bank Indonesia, kemungkinan besar akan naik ke 5,75 sampai 6%. Ya. Tapi kemudian di tahun 2024, ya, dengan ekspektasi inflasi global mulai turun, ya, maka kita bisa berekspektasi suku bunga global juga bisa turun, termasuk Fed Funds Rate, termasuk ECB rate, termasuk suku bunga acuan Bank Indonesia. Tadi Anda katakan untuk BI di 5,75 hingga 6%. Begitu. Saat ini di level 5,75 dan bahkan kemarin sebetulnya Pak Periwarjo sudah istilahnya sudah memberikan ancang-ancang begitu ya, bahwa ada kemungkinan dari BI rate ini sendiri akan bertahan di 5,75% karena inflasi sudah terkendali begitu. Apakah Anda setuju ketika BI menahan di level 5,75% atau justru perlu dinaikkan 25 basis poin lagi? Untuk sementara ini tekanan terhadap Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya lagi itu semakin kecil, apalagi rupiahnya kan menguat ya. Ya. Dengan inflasi yang mulai melandai bahkan mulai turun, lalu rupiahnya menguat, tekanan untuk BI untuk naikin suku bunga ya berkurang. Ya. Apalagi dengan ekspektasi suku bunga acuannya Bank Sentral Amerika, kalaupun naiknya tidak akan banyak, bahkan tahun depan bisa turun. Gitu. Tapi apakah kita tidak perlu menjaga spread-nya agar lebih baik lagi begitu? Cukup di spread tadi rentang dari BI dan juga The Fed. Dengan menguatnya kurs rupiah, ya apalagi kalau misalnya penguatannya itu stabil ya, jadi bukan penguatan yang sesaat, otomatis tekanan terhadap inflasi, tekanan turun terhadap inflasi juga membesar kan artinya imported inflation juga bisa turun kan dengan penguatan rupiah.